Ardi, gue punya pertanyaan. Silakan. Apa kunci langgengnya persahabatan kita? Ini mulu Oke. pertanyaannya. Sebelum dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alfi. Gue Ardi. Selamat datang di. Welcome to Deep Talk with Introverts. Aduh, banyak. Bosen gue pertanyaan ini. Apa sih? Ini udah sering banget kita bahas. Enggak. Sering. Dan pembahasan tuh pasti selalu kayak gitu. Diulang-ulang, lo harus sabar. Enggak, gue gak mau. Masa yang mau baru terus. Baca Kita buruan. Dan ini guys, sebenarnya alasan kita sering podcast bingung karena ini udah pernah. Ya udah, jadinya kita nggak bikin podcast. Jadi gue paksa ini. Oke, jadi ada penanya. Tolong kaki lo, jangan ini. Ini berisik banget, gue nggak bisa fokus dah. Bisa. Lo mau pakai ini? Iya, gue butuh. Oke, ini ada pertanyaan, silahkan dibaca. Kak, gimana sih cara Oh, ini dari siapa? Siapa nih kita namain dia? Z aja. Inisialnya Z. Z. Kak, lu pasti pengen cari nama yang clever kan, terus nggak nemu. Kak, gimana sih cara mempertahankan pertemanan? Gimana cara dewasa? Kak, aku tuh nggak punya teman buat curhat. Di sini tuh lagi berisik banget. Jadi kita agak keganggu. Kedengeran nggak kalian? Kak, aku tuh nggak punya teman buat curhat. Soalnya selama ini aku masih nggak percaya sama orang. Takut orangnya nggak bisa jaga rahasia. Tolong aku, Kak. Aki capek mendem semua perasaanku. Aku juga mau di ngertiin. Oke, jadi ini tipe pertanyaan model Alfi, tipe pick me. Astagfirullah. Enggak lah. Ini maksudnya dia struggling to find a friend. Menurut gue nih, aku juga mau di ngertiin endingnya sih. ya semua orang, siapa sih yang gak mau di ngertiin? Lo emang gak mau di ngertiin? Biasa aja. Enggak, lo pasti pengen di ngertiin. Enggak, biasa aja. Kalau orang gak ngerti ya udah, terus Iya gue harus sih. paksa. Ya kadang kita butuh kedewasaan untuk kayak ya udah sih, kalau lu ngerti gua ya udah. Semua manusia di bumi ini harus ngertiin gua. Terus Iya kayak sih. gitu. Kalau nggak ngerti ya udah. Tapi ya nggak, dia begini karena dia masih muda dan dia lonely, Ardi. Dia lonely. Dan menurut gua si penanya adalah ini yang gue catat. Menurut gua si penanya, gua kayak ChatGPT. Menurut gue si penanya adalah seorang introvert yang most of the time spending his or her time alone. Dan mungkin usianya belasan atau baru lulus sekolah, jadi kaget sama kesendirian di dunia dewasa. Mungkin selama ini kalau pergi ke sekolah tahu harus ngobrol sama siapa, tiba-tiba lulus semua nggak ada teman ngobrol sama sekali. Mana Jadi sih emang ada umurnya ya? dugaan gua, Dugaan terus isinya. Terus iya dugaan tidak berdata lagi. Ya udah, ini kita have fun aja harusnya kita ada podcastnya. umur ya. Iya. Oke, jadi mungkin ini judul podcastnya bakal tutorial persahabatan langgeng selamanya tanpa drama, tanpa konflik. Kita gantian ya, Ardi. Jawabannya nggak mungkin. Ya itu jawaban gue nomor 1, nggak mungkin. Gue udah tulis nomor 1 nggak mungkin. Nomor 2, Ardi, sekarang lu. Nggak, itu gue nomor 1 nggak Ya mungkin. udah, Coba nomor 2. Kita harus membiarkan kalau kita tidak dipahami. Itu yang lu yang tadi. Itu juga udah jawaban gue, nggak bisa. Harus yang lain. 2, lu harus bisa belajar tidak memaksakan sesuatu yang Sama aja gak sih? yaudah gak apa-apa sih. Lu harus belajar melepaskan. Jadi kayak gue inget, kita kan sering berantem, Ardi. Tapi gue tuh tipe yang selalu memaksakan. Nggak, we have to be okay, we have to be friends. Tapi gue lama-lama juga capek ya dengan Mampus. tunggu, gue lihat ini udah kerekam belum? Oh udah. Tapi gue juga capek ya dengan pertemanan, dengan dimana gue merasa harus chasing to be okay terus gitu loh. Emang enak. Sampai ada satu titik karena seringnya pertengkaran ini, Baik gue banget. gue memutuskan kayak oke, Sering tuh seberapa sering sih? dulu sering banget. Oh. Kalau ini kan masih bisa, masya Allah, alhamdulillah sekarang kan per tahun bisa dihitung jari. Kayak dulu tuh lumayan sering kayak aduh berantem lagi. Ya iya. Enggak sih, mungkin itu persepsi lu tuh itu berantem gitu Oh loh. iya, padahal bagi Kalau lu gue itu bukan cuma berantem. debating gitu loh. Oh bisa jadi. Oh iya bisa jadi. Tapi ya itu, kita harus belajar melepasin, kayak nggak usah memaksakan sesuatu. Kayak ya waktu itu gue akhirnya belajar melepaskan. Kayak ya udah, kalau nggak bisa temenan ya udah, I don't wanna make it okay all the time gitu loh. Sampai akhirnya gue take my time, understand myself, banyak-banyak mewawancarai diri sendiri dan apa-apa, daripada nyampein ke teman, nyampein ke Allah kayak ya Allah, ini pengen ini kayak gitu loh.
sampein small talk kita juga ke Allah, bukan hal-hal doa yang besar baru kita sampein ke Allah. Hal-hal sederhana pun gitu. Jadi itu tutorial nomor 2 sebenarnya, belajar melepaskan gitu loh. Nggak semua harus dipaksa, harus temenan sama ini, harus punya teman nama yang ini. Enggak. Kita yang harus belajar berteman sama diri kita sendiri, belajar membangun koneksi sama Allah. And you don't have to be religious to be that. Itu ya, untuk membangun koneksi sama Allah. Enggak ya, maksudnya semua manusia tuh butuh sandaran gitu loh. Tapi nggak ada sandaran yang lebih kuat. Gue akan agak harsh di sini. Apa? Jangan harsh. Be ready. Enggak, soalnya gini loh, gue inget Yes, gue juga inget, makanya I'm gonna be harsh. Tapi gini, tunggu. buat orang-orang yang mungkin juga ngerasain hal yang sama atau ngerasa kayak gini nih, kayak aku tuh nggak punya teman buat curhat, takut orang nggak bisa jaga rahasia, aku mau di ngertiin. Apalagi sih pikiran-pikirannya biasanya Alfi kayak pengen dipahami, pengen di ngertiin. Terus apa lagi biasanya yang dipikirin orang-orang kayak kok gini? cuma gue yang peduli. Nah, aku cuma gue. Terus apa lagi? Ya kalau gue nggak ada siapa-siapa, terus gue harus gimana? Ya kayak gitu-gitu. Ini tuh sifat yang orang lain gak mau temenin. Karena lu gak bawa value apa-apa. Lu mau gak temenan sama orang yang clingy nih sama lu? Bener ya? Semoga dapet langsung kan lo. Jangan. Makanya Enggak. Gak mau kan? Iya. Kenapa? Karena gak ada value, gak ada yang dia bawa. Kita manusia ya, mau gak mau kita akan cari sesuatu yang menguntungkan buat kita. Sekarang kalau misalnya ada orang yang dia maunya di ngertiin, dia maunya dia yang didengerin curhatannya. Dia juga mau ngertiin orang dia lain kok. Gak mau bawa apa-apa. Bukti dia nuntut ini berarti dia gak ngertiin, kurang. Kalau dia ngertiin harusnya dia gak ada tuntutan gue di ngertiin. Enggak lah, dia harus ngerti orang-orang gak ngertiin. Dia ngertiin orang-orang tapi kok orang-orang Enggak, ngertiin dia terlalu punya banyak demand ini. Menurut gue bukan sebenarnya terlalu gini, oke gue tanya, apa sih lu nyari temen tuh buat apa sih? Fungsi buat apa? Tunggu, menurut gue dia tuh Jawab. Nggak dia bisa bukan, jawab kan lo? Tunggu, denger dulu. Gue bakal jawab, tapi menurut gue dia bukan banyak Ini si demand. Alfi ini on his side banget nih. Iya, gue lumayan on his side gitu loh. Karena gue pernah di posisi ini. Menurut gue dia bukan demanding. Dia cuma nggak tahu normalnya pertemanan, relationship di dunia. Gimana normalnya? Kayak gini yang dia rasain. Gini normal. Oh enggak, bukan. Yang nggak di ngertiin. Itu lumayan normal gitu loh. Lah iya, makanya kalau Tidak lu nggak dipahami. punya value buat orang lain mau deketin lo, buat orang mau jadi temen lo, ya udah gitu loh. Lu belum siap punya teman. Kok sad sih? Yes. Pas sekolah kita nggak harus kayak gitu. Iya, coba lu bayangin misalnya sekolah nih, terus ada yang deketin lo, lu harus denger semua cerita gue, lo harus ngertiin gue yang penting. Enggak, tapi gue juga mementingkan dia. Jadi gini Ardi, orang yang lonely kayak gini biasa. Enggak, gue setuju Yaudah. sama lu. Coba dari lu deh apa Enggak, deh. setuju, gua Berarti setuju. ya udah Z, kembangkan rasa ini. Enggak Kamu juga. harus selalu minta dimengerti gitu. Terus apa? Enggak juga. Apa? Iya sih. Gua hajar lu. Ya gue cuma debating biar bikin podcast ini fun. Sebenarnya ya ini tutorial Apa nomor ini 3 dari lagi? Ardi. Lanjutan lo apa? Kita harus punya value. Tuh kan. Ini, apa yang kita bisa offer gitu loh. Kayak value kita tuh bisa kayak, kan gue orangnya kayak gini kan dulu. Terus Iya. gue akhirnya menemukan value gue. Betul. Ternyata value gue adalah, oh gue orangnya ceria dan seru dan Iya. lucu dan bantu orang gitu loh tanpa bukan lu ya, Bukan gua, maksudnya itu. orang, kalau lu mau punya value ya lu bantu orang tanpa pengen langsung manen hasilnya gitu ini loh. tutorial nomor berikutnya. Kita harus tulus giving that Iya. value without asking it back. Iya, karena orang tuh juga ngerasa kayak, oh gua baik sama dia nih, kayaknya dia ada pengen something in return deh. Kayak dia pasti Itu tuh nuntut bisa deh kalau dia nggak ngerasa. ngasih. Iya, Apa yang- justru jadi nolak dong, Betul. pengen menjauhi. Jadi iya, kamu daripada looking for someone, looking for you. Ini masalah-masalah ini sih, masalah-masalah masalah-masalah hal duniawi gitu loh. Lu pentingin sesuatu, lu akan jatuh dari sisi itu, ngerti nggak? Lu mementingkan banget nih, ini lo pertemanan, lu pengen banget dimengerti, lu pengen banget lo yang jadi spesial nomor 1, lu akan jatuh di sisi situ gitu loh.
Lu butuh banget duit, lu akan jatuh di situ gitu. Jadi maksudnya pertemanan itu bagian dari hidup gitu. Tapi jangan dibesar-besarkan sebutuh itu gitu loh, sama kayak harus banget ada temen yang ngertiin, harus Gini banget temen yang apa sih nih. Bahkan kalaupun udah punya teman, belum tentu teman kita bisa lalu Betul. mengerti kita 24/7. Makanya sebenarnya tadi pertanyaan gue sih, tujuan lo punya teman tuh apa dulu? Iya, apa ya? Ya, it's a hard question sih. Gue It's a juga hard nggak tahu question, gue juga nggak jawabannya. tahu. Apa Maybe tujuan it's a natural. tujuan lo punya Iya, teman? apa tujuan kita punya teman? Supaya nggak Terus yang kesepian. melempar ke ngobrol, oke. Sosialisasi. Iya, buat apa Ya, tapi itu bersosialisasi? menyenangkan. Nah, berarti lu cari orang-orang yang kayak gitu kan, yang bisa bikin lo seneng, happy, ya kan? Iya, mungkin kita pengen merasakan happiness sebenarnya. Betul. Mungkin itu kenapa kita temenan sama Betul. orang. Atau in a deeper level, kita pengen orang yang apa maksudnya apa sih, sama-sama di posisi itu gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak ini membuat kita merasa tidak kesepian kalau kita tahu ada seseorang yang sama kayak kita. Betul. And yang just be there. Just be there. Yang tetap ada gitu loh. Betul. Tapi ya kita juga nggak bisa nuntut, ngerti gak sih? Iya. Dan Karena- untuk lu ngedapetin temen yang kayak gitu, menurut gue itu ada give and take. Apa tuh give and take-nya? Ya itu lu harus, Give lu dulu. seberapa, ya give dulu jelas. Lu seberapa penting di kehidupan orang lain sampai orang lain bisa menganggap lo juga matter. Hmm, Ya nggak sih? iya. Ini basic ekonomi. Iya. Lo punya value, orang Cari. ngejar, orang mau, orang cari. Tapi juga bukan memberi itu demi ada orang Iya, juga. Harus tulus harus gitu smooth loh. gitu loh, Iya, harus- kayak gue kasih. Jangan ada intention yang Betul. kayak Ya gue Iya, kayak kasih, gitu. semoga dia baik nih ke depannya. Ya sebenarnya itu makanya manusiawi. niatnya sebenarnya kalau paling enak ya lo berharap Allah aja yang Ya, ya Allah, balas, semoga udah gitu Allah loh. balas. Itu cara yang paling mungkin lo ikhlas, Walau- tulus. tapi Dan ya- emang itu arti ikhlas. Iya. Nggak yang kayak nggak apa-apa nggak dibalas, nggak. Semoga Allah yang balas Betul. gitu loh. Betul. Soalnya kita kalau kita ya udah nggak apa-apa. Kalau kita kayak ya udahlah nggak Iya usah nanti dibalas, nggak lo apa-apa. ini sendiri, Mendem-mendem ngukur-ngukur sendiri. sendiri kayak lo kok dia nggak bales sih. Jadi kenapa lu menatap kuntilanak yang tertawa itu? Kayak gitu. Tapi kalau iya kan, pada akhirnya lu kalau punya value, lu jadi orang yang optimis, nggak harus selalu memberi sesuatu ya. Maksudnya dengan keberadaan lo, Itu menyenangkan. itu menyenangkan. Kayak misalnya lu yang dengerin, lu Lu yang bikin kayak kalau gua dulu itu ya. susah loh. Maksudnya misalnya nih lagi social situation, lagi pada bete, terus kita sendiri yang berusaha ngebangun itu, yang berusaha ngajak, itu tuh exhausting, capek banget, kayak semua lagi bete, terus kita yang berusaha senyum, ayo deh kita jalan deh, makan deh, kayak gitu. Itu hard thing to do, dan ya itu salah satu sacrifice Itu lo. tapi valuable. Iya, lo punya value, pengorbanan lo kayak gitu-gitu. Toh kalau misalnya nggak diapresiasi, berarti dia orang yang salah juga. Dia orang yang nggak bisa appreciate kebaikan gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Betul. Next time berarti bukan ke Betul. dia orangnya, tapi dan, bukan berarti dan sesuaikan dengan kapasitas lo gitu loh. Betul. Lu mampu nggak nih? ikhlas. Kayak lu minjemin Ikhlas duit. sebegitunya gitu Contoh loh. ada orang yang minjem duit lu 10 juta, lu ikhlas nggak Iya. ngasih 10 juta hilang Kalau itu? enggak ya 100.000, Iya. 50.000 gitu. Sama Jadi, kayak kita ngasih orang, kebaikan kita. ngasih orang di jalan, kita nggak kenal. Alfi kok lu fokus Atau ke ini yang mereka lain yang ngomongin sih? gua. Kayak kita misalnya ngasih orang di jalan gitu loh. Kita nggak kenal, kita kasih. Dia nggak balas, kita bisa ikhlas. Karena kita mampu segitu. Iya, Tapi itu- jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kita expect something in return, dan ketika enggak, kita ngotot-ngotot sendiri gitu loh, Iya. marah-marah sendiri. Berarti kita nggak selevel itu. Jadi mungkin ini tutorial nomor berikut adalah kasih yang kita ikhlas gitu loh. Ya, Ya, yang kita bisa nggak? mampu. Tutorial ikhlas. Ya memohon balasan dari Allah aja. Iya betul. Gampang banget ya ngomongnya. Tapi memang Ya, susah tapi ya banget, itu harus sesuaiin. Maksudnya, Iya. oh gue mampu ikhlas kalau misalnya segini ya udah segitu gitu loh.
Ya kayak, tapi memang susah banget mengharapkan sesuatu dari Allah aja, karena kita juga butuh balasan instan biasanya. Tapi kadang Betul. ya harus bener-bener harus sering ngingetin diri terus sih, kayak Iya. bener-bener harus sering diingetin, gue ini minta balasan Allah, dan balasan Allah tuh biasanya nggak instan, tapi it's compounding into something better, Insya Allah. insya Allah. Dan menurut gue tutorial Terus gitu. nomor berikutnya adalah, menurut gue dia nih capek mendem ini semua sendiri. Tapi ini tutorial berikutnya nih, jangan gunakan teman sebagai pelampiasan semua cerita sedihmu. Kayaknya dia Iya, pengen berteman betul. untuk mengurangi Itu juga rasa bukan sedihnya. value kan. Itu Iya. lo ngasih beban ke orang lain. Heeh. Yang bikin teman-teman lo jadi juga males gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh cerita sedih ke teman, tapi kadang kita bisa mulai cerita sedih kalau kita gimana ya? Kalau gue balik lagi tergantung, lu cerita sedih nih, bukan Buat cerita apa? sedih ya, lu cerita nih buat apa? Kalau lu memang mendapat jawaban, tapi jelas lu cerita ke orang yang memang bisa memberi jawaban ya. Kalau gua pribadi, gua kan dulu Tapi suka- kalau lu cuma cerita, mendingan nggak ke manusia sih. Kalau untuk mengeluh doang gitu loh, itu mending nggak ke manusia sih. Nggak ada Kecuali- manfaat gitu loh. kecuali lu mau nanya solusi, Gue banyak banget ngomong gitu loh. jadul banget gitu loh. Itu jadul. Kecuali mau minta solusi gitu, gue harus gimana nih, dan lu tahu orang ini bisa ngasih solusi Ya itu kan yang gue demikian. ngomong. Terus tapi gue juga belajar sih, supaya gue kan tipe yang kayak harus banget cerita nih. Nah, Jadi gue instead of telling others, I Lo tell nulis to sendiri. myself. kasihan. Najis. Pernah semerinding ini. Gue akhirnya nulis jurnal buat gue punya grup yang isinya gue sendiri. Gue udah sering ngomong ini di setiap podcast kayaknya. Aku Tapi capek mendem semua perasaanku. jangan dipendam. Iya, dan maksudnya dan gak Keluarin. semua perasaan gini loh. Feeling itu lo harus bedain sama action lo. Ya lo ngerasain tuh nggak harus berbuah aksi gitu loh. Ya lo knowledge, lo kenali, oh gua sedang merasa sedih nih karena apa ya gitu. Saya lo self talk itu helps juga. Ya tapi daripada self talk mending lo doa kepada Allah gitu loh. Lo ngomong sama Allah, kenapa ya Allah kayak gitu loh. Jadi ada manfaat. Nggak maksudnya nggak, jadi bedain perasaan itu kita nggak bisa apa sih, it's inevitable apa sih, nggak Undeniable. nggak perasaan tuh nggak bisa kita atur, kadang itu muncul aja gitu, tapi aksi itu yang bisa kita hancur. Nah Betul. maksudnya mendem perasaannya apa nih, itu wajar, semua orang ada Memendam kalanya something. nggak menunjukkan perasaannya terus gitu loh. Gue lagi marah ditunjukkan, gue lagi sedih ditunjukkan, gue lagi senang ditunjukkan. Nggak perlu. Iya. Terus tutorial berikutnya adalah you have to be open and make initiative. Jadi jangan nunggu orang lain yang approach kita yang harus approach duluan. Kalau kita memang mau pertemanan itu ya, tapi approach-nya jangan kayak aduh cuma dengar cerita sedihnya dia lagi. Orang kan jadi males ya kalau duduk untuk dengar cerita kita terus. Jadi kayak lu mau ngumpul buat apa nih? Ada apa yang lu pengen provide gitu loh. Misal kalau gue ketemu teman gue pasti Pamer. pamer kayak gue udah dapet ini, enggak lah. Gue pasti tanya kehidupannya dia gitu loh, bukan karena gue kepo, tapi Orang sering ditanya. bukan karena orang sering ditanya, tapi gue juga suka cari tahu kehidupan orang lain. Gue suka cari Jadi tahu dan- kepo itu namanya. dan gue juga suka ngasih a thing or two untuk dia bawa pulang. Gue suka. Mungkin that's my value. Tiap orang value-nya beda-beda. Iya. Kalau lu apa misal Ardi? Apa ya? Nggak ada, lu nggak butuh orang. Iya maksud enggak. Terus gini nih. Ini menarik juga. Maksudnya gue juga baru tahu Apa? di positive psychology, kalau lu mau ningkatin well-being, kepuasan hidup lo, happiness gitu, sosial ini penting banget. Kehidupan sosial itu penting banget. Tapi ternyata enggak. Ini bad news buat para introvert. Enggak harus orang terdekat. Jadi lu nyapa orang yang lu nggak kenal, lo senyum sama stranger, lo ngajak ngomong orang baru, itu boost Iya, happiness. benar, Ternyata. benar. Jadi penelitian itu kalau nggak salah di kereta gitu ya. Di kereta ada gerbong yang memang mereka dikasih, ini seingat gue ya, yang memang satu tuh diem-dieman aja, nggak boleh ngobrol, disuruh quiet. Yang satu itu harus ngobrol. Dan ternyata experience mereka itu lebih asik ketika mereka ngobrol sama strangers. Jadi ya it boost happiness gitu loh. Meningkatkan kualitas hidup juga.
Jadi kayak dan hal-hal kayak gitu udah mulai terkikis ya dengan teknologi. Jadi kayak kita lebih jarang ketemu orang, berkomunikasi sama orang, cukup sama gadget kayak gitu. Ternyata itu hal-hal kayak gitu ngobrol sama stranger. Jadi nggak harus sosial tuh kita terbatas pada teman harus teman yang deket harusnya ini. Ya boleh aja gitu. Tapi ternyata bisa juga disupport dari gitu kita nyapa strangers, kita berbuat baik sama strangers itu juga bisa memberikan lo apa ya Bus. kebutuhan sosial dan happiness. I see. Terus ini dia nulis takut orang nggak bisa jaga rahasia. Memang kebanyakan orang nggak bisa jaga rahasia. Iya. Dan menurut gue ini perasaan yang bagus. Betul, itu Bikin bagus. kamu jadi nggak mau cerita sama orang, Betul. apalagi rahasia-rahasia terdalam kamu. Dan menurut kita teman kita tuh nggak perlu tahu rahasia kita. Malah kalau orang tuh tahu rahasia kita ya, ini both sides ya. Kayak misal kita dengar rahasia teman kita ya, Iya. yang dalam banget, kan rasanya kayak, aduh, Ikut terbebani. ikut terbebani gitu loh Betul. menyimpan rahasia itu. Sama kalau kita cerita rahasia kita ke teman kita, itu kayak kita ngasih mereka senjata. Kalau sewaktu-waktu apa mereka bisa semena-mena sama kita kayak gue tahu kartu lo loh, kayak gitu-gitu. Jadi Betul. perasaan takut nggak bisa jaga rahasia ini bagus, pertahankan, nggak usah. Your privacy is your luxury. Ini bukan kayak iklan-iklan. Dan ya gue selalu mengingatkan untuk belajar connect sama Allah dulu. Menurut gue itu yang lebih penting, cerita hal-hal kecil sama Allah. Mungkin itu yang kamu butuhkan, ngeluarin. Dan ingat bahwa kamu tuh didengar, tahu bahwa kamu didengar, yakin bahwa kamu didengar karena Allah Tuhan yang Maha mendengar. Dan you don't have to be a religious. Gue selalu bilang ini ya, karena kadang orang tuh ngerasa kayak tapi gue dosanya banyak, gue jarang ini, gue jarang itu, gue melakukan dosa ini. Tapi ya mungkin dengan kita cerita hal kecil sama Allah itu bisa memperbaiki hubungan kita sama Allah juga, menjadikan kita orang yang lebih baik. Kita ya nggak ada orang yang sempurna juga di dunia ini kan, nggak ada hamba yang sempurna. Dan this is my last take. Bener ya, last. Friendship is risky. Iya. But everything is also risky gitu loh. Loneliness is risky. Tidak understanding others is risky. Tidak understanding yourself is also risky. Expecting others is also risky. Tinggal mau pilih risk mana. Kok risk? risk. Kayak nama orang Rizky. Kayak pilih risiko mana yang lebih mau kamu handle. So ya, Basic banget tidak endingnya. menjawab apa-apa ya, kayak nakut-nakutin doang. Tapi ya semoga the whole thing ngebantu kamu. Dan ya terima kasih banyak udah mau mendengar. Apa? Lu lupa kan mau ngomong apa? Apa ya? Jadi kalau mau curhat langsung aja ke link di Oh. description box below. Buku aku yang Itu cocok bagian sama lo, pembahasan gue nggak ini. bisa ngomong kayak Iya, di bawah ini. Buku aku yang paling cocok sama kamu kalau kamu ngerasa ini loneliness is my best friend. Buku yang paling cocok sama lu ini semua. Langsung jatuh. Yes, itu artinya tidak. Aneh banget. Dan guys, buku kita bisa kamu lihat di bawah, ada di Gramedia juga BTW. Terus follow IG kita juga dong, kebanyakan minta nih. Oke, subscribe, follow, like. Iya. Assalamualaikum. Promo